Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salah sadaqah wa tumitul adha anit tariqi sadaqah. Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh, tamu-tamu Allah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kuliah subuh kita pagi hari ini, sekaligus ini adalah pertemuan terakhir untuk di bulan Ramadan dalam edisi kajian subuh. Kita menuntaskan pembahasan yang berkaitan dengan hadis keharusan bersedekah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa contoh sedekah yang bisa ditunaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menunaikan keharusan sedekah dari setiap persendian tulang-tulang manusia. Yang pertama, ta'dilu bainal itsnain shadaqah, berlaku adil terhadap dua orang atau dua pihak, itu adalah shadaqah. Yang selanjutnya, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, membantu orang lain, itu singkatnya, itu juga bernilai shadaqah. Dan yang ketiga yang sudah kita sampaikan adalah wal kalimatut thayyibatu shadaqah, mengucapkan kalimat thayyibah itu juga bernilai sedekah. Kita lanjutkan contoh yang lain sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Kelanjutannya adalah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, setiap langkah kaki yang engkau ayunkan menuju salat itu adalah sedekah. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk sedekah yang selanjutnya yang disebut oleh Nabi itu adalah
menunaikan sholat berjamaah. Jadi setiap langkah kaki yang kita ayunkan itu ada nilai pahalanya, dan bahkan tidak hanya bernilai pahala, tapi dia juga menggugurkan dosa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah." Tidaklah setiap langkah kaki yang diayunkan itu, tapi langkah yang dimaksud itu adalah langkah menuju masjid. Jadi ila shalah yang dimaksud dalam hadis ini adalah salat di masjid, yaitu salat berjamaah. Dan salat berjamaah itu berarti tempatnya adalah di masjid. Itu sunnahnya seperti itu. Terutama yang dimaksud itu adalah salat yang wajib. Salat yang wajib. Jadi tidak sama tentunya nilai salat berjamaah yang dilakukan di masjid dengan yang di rumah. Dan tidak ada contohnya juga kalau salat berjamaah, salat 5 waktunya itu di rumah, kecuali mungkin dalam kondisi darurat. Contohnya hujan misalnya, atau sedang dalam kondisi sakit. Jadi kalau selagi tidak ada uzur yang berat, maka untuk kaum laki-laki itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaahnya itu adalah di masjid. Nah, adapun untuk kaum ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, la tamna'un nisa ilal masajid. Jangan kalian larang, jangan kalian halang-halangi kaum perempuan untuk sholat di masjid. Nah, jadi artinya apa? Artinya ibu-ibu itu boleh dia sholatnya di masjid. Hanya saja penekanannya tidak seberat seperti untuk kaum laki-laki. Dalam hadis ya, walaupun dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sholat yang paling utama bagi kaum perempuan itu adalah di rumahnya. Tapi ketika dia ingin ke masjid itu pun juga dibolehkan. Jangan kalian larang, kata Nabi. Asalkan tentunya ketika datang ke masjid itu tidak menimbulkan masalah ya. Di antara masalah yang dimaksud itu adalah ketika jadi fitnah, menjadi pusat perhatian bagi kaum laki-laki ketika dia ke masjid. Nah, kalau ke masjid aja nggak boleh, apalagi kalau ke tempat yang selain masjid berarti. Nah, seharusnya ke tempat selain masjid kaum perempuan pun juga harus betul-betul menjaga diri supaya dia bisa terhindar dari fitnah, mendatangkan dosa bagi kaum laki-laki. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tidaklah setiap langkah yang engkau ayunkan untuk melaksanakan sholat di masjid illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali satu langkah kakinya itu menyebabkan diangkat derajatnya. Dengan satu langkah kakinya maka diangkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan satu langkah kaki berikutnya itu digugurkan dosa-dosanya.
Dan dalam hadis yang lain pun juga disebutkan bahwa dengan langkah kaki yang sama, ya, dengan langkah kaki yang sama, satu kali melangkah itu naik derajatnya sekaligus gugur dosanya. Jadi ada nilai pahala dari hanya melangkahkan kaki aja itu. Hanya dengan melangkah saja sudah ada nilai pahalanya. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau yang pakai motor? Nah, itu kan, atau yang pakai kendaraan. Nah, sekarang pertanyaannya, di zaman Nabi kendaraan lah ada belum? Hah? Ada lah, unta, ya, unta, kuda, itu kan, ya, unta atau kuda, kan sudah ada berarti kan? Ya sama statusnya berarti. Kalau dulu kudanya kaki 4, kalau sekarang kudanya roda 4, kan itu kan? Sama sebenarnya kan? Sama-sama kendaraan. Nah, berarti mengapa tidak disebut setiap langkah kaki kendaraannya gitu? Setiap langkah kaki untanya. Jadi artinya adalah bahwa ini kalau bisa memang ke masjid itu berjalan. Kalau bisa, makin jauh perjalanannya maka makin banyak, makin tinggi derajatnya, dan makin banyak dosa-dosanya yang tergugurkan, yang terhapuskan gitu. Jadi jangan iri yang jauh dari masjid dengan yang dekat. Lemak nih orangnya dekat masjid kalau cek itu. Yang melangkah sebentar aja lah nyampai. Iya, tapi pahalanya dikit ya. Dibandingkan dengan yang jauh, maksudnya dibandingkan dengan yang jauh. Tapi kalau yang jauh ini tadi, kalau tidak pakai motornya tidak ke masjid, ya lebih baiklah pakai motor ke masjid kalau seperti itu. Nah, kalau tidak jalan kaki ini tidak jadi, ya kalau situ jauh nih aneh, sudah pakai motor berarti, pakai kendaraan. Yang penting sampai ke masjidnya, itu yang paling penting. Ya. Tapi yang jelas bahwa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan penghargaan atas jerih payah seseorang ketika dia ingin menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu hakikatnya yang manggil itu siapa? Yang manggil itu adalah Allah. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melangkahkan kaki ke masjid ini adalah merupakan bagian daripada jihad. Merupakan bagian daripada jihad. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbaghul wudu 'alal makarih." Menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak disukai. Apa contohnya dalam kondisi tidak disukai itu? Dalam kondisi sangat dingin. Nah, kalau di kita ini Bengkulu ini cak di itu tuh, di Curup ya, di Kepayang, di Lebong, nah itu dinginnya luar biasa itu kalau di situ. Nah, tapi kalau dia mampu menyempurnakan wuduknya itu, jadi basuhnya secara sempurna, kemudian sunnah-sunnahnya pun lengkap, 3 kalinya dilakukan juga. Kemudian yang lain-lainnya itu tidak hanya sekedar membasuh yang wajib-wajib saja, yang rukun-rukun saja, yang sunnah juga dilakukan. Itu bagian daripada jihad. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi kalau langkahnya banyak itu apa artinya? Sering. Nah, tidak hanya sekali-sekali saja. Ada yang sekali setahun. Nah, itu 2 kali lah ya. 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun kalau di masjid tuh. Kalau di lapangan daknya ke masjid berarti kelak lah mati baru ke masjid untuk disolatkan itu. Ada yang 1 kali seminggu berarti ya. Nah, ada yang 1 kali sebulan, ada juga yang sebulan. Ramadan aja. Ya, seminggu juga tidak. Tarawih aja datang, gitu kan. Nah, tarawih datang. Nah, itu sebulan. Nah, kalau yang seminggu Jumat hadir gitu. Ya. Itu belum banyak namanya itu. Walaupun dia sholat juga sebenarnya mungkin di rumahnya gitu kan.
Nah, yang banyak itu adalah sering. Karena kalau kita terbiasa untuk melakukan kebaikan, ya, terbiasa melakukan kebaikan, walaupun kita ketika dalam kondisi tertentu, misalnya kita tidak lagi bisa melakukan kebaikan itu, maka dihitung sedang melakukan kebaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit atau dia sedang dalam kondisi safar, sedang dalam perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, ditulislah baginya amalan seperti amalan yang biasa dia lakukan ketika dia dalam kondisi muqim, dalam kondisi tidak dalam perjalanan, dan dalam kondisi sehat. Contohnya apa? Contoh, ada seseorang, dia kalau dalam kondisi sehat, setiap waktu dia ke masjid, dia sholat terus berjamaah, kan itu kan, dalam kondisi sehatnya. Tahu-tahu dia sakit. Lah kalaulah sakit kan tidak bisa lagi ke masjid. Sehingga apa yang terjadi? Dia sholatlah di rumah sakit, di ruang rumah sakit itu, di kamarnya itu, atau dia sholat di rumahnya. Yang jelas tidak ke masjid, itu yang jelas itu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya dia dalam kondisi sakitnya itu, apakah di rumah sakit ataukah di rumah atau dimanapun dia, atau sedang dalam mobil misalnya, dalam kendaraan, dia sholat dalam kondisi itu, maka pahalanya sama dengan dia melaksanakan sholat di masjid. Kenapa? Itu kebiasaan dia. Tapi dia terhalang karena ada uzurnya ini tadi. Begitu juga dengan ibu-ibu misalnya. Kaum perempuan kan ada kondisi di mana dia tidak boleh sholat kan? Tidak boleh sholat. Kapan itu? Dalam kondisi haid misalnya. Ya. Tapi kalau seandainya ketika dia berada dalam kondisi suci, ya, dalam kondisi tidak haid itu, dia sholat, terus dia sholat. Pas waktu haidnya itu dia tidak sholat, maka dia dihitung seperti orang yang terus sholat. Nah sebaliknya juga seperti itu berarti. Kalau seandainya waktu sucinya dia tidak pernah sholat, ketika haid itu dia tidak sholat, walaupun orang yang haid itu tidak boleh sholat, tapi dia tetap dihitung dosa. Ya, dihitung bahwa dia tidak melakukan sholat, karena dalam kondisi sucinya pun dia tidak melakukan sholat. Nah inilah keutamaan, kemuliaan bagi orang-orang yang mendawamkan, membiasakan, melazimkan satu kebaikan. Jadi memperbanyak langkah ke masjid. Jadi kalau kita lakukan secara banyak, maka dalam kondisi-kondisi uzur, insya Allah kita tetap dihitung seperti orang yang terus melakukan. Wantizarus shalah ba'das shalah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, menunggu sholat, menunggu masuknya waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Apa contohnya? Contoh, setelah sholat maghrib, duduk dia di masjid menunggu sampai waktu masuk sholat isya. Itu satu contohnya. Yang kedua, misalnya yang seperti sekarang, setelah dia sholat subuh, dia duduk menunggu sampai masuk waktunya sholat duha. Atau yang paling sederhananya itu adalah ketika dia masuk masjid, lalu dia sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyahnya itu, ya, rawatib qobliyahnya, maka selang antara dia melaksanakan sholat sunat sampai nanti dikumandangkannya iqamah, itu namanya juga menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Maka yang seperti ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadzalikumur ribat. Ini adalah merupakan bagian daripada jihad. Jihad apa? Jihadun nafs, ya, jihad jiwa kita, jihad mental.
Jadi ya, karena jihad pun juga macam-macam kan, ada jihadul qital, ada jihad yang sifatnya perang. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini contoh yang keempat ya, yang disebutkan oleh Nabi di antara sedekah yang bisa kita tunaikan ya, untuk membayar hutang, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberi nikmat dari setiap ruas tulang yang kita miliki ini. Dan yang terakhir adalah wa tumitul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan setiap segala sesuatu yang mencelakakan dari jalan. Sedekah itu pun juga bernilai sedekah. Apa contoh yang bisa mencelakakan dari jalan itu? Bisa batu, duri, kayu, paku, dan lain sebagainya. Pasir itu bahaya juga tuh Pak. Ya. Atau oli yang berserak di jalan. Itu bahaya juga itu. Asal miring dikit kita udah tergelincir. Ya, ngerem kita, misalnya ngerem pas di tempat itu bisa tergelincir itu. Nah, itu kan semuanya membahayakan. Maka siapa yang bisa menghilangkan ini, yang menyingkirkan ini, maka itu dinilai sedekah dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Berapa pahalanya? Ya tergantung tingkat bahayanya. Ya, coba bayangkan misalnya bahayanya itu adalah ada orang yang karena adanya sesuatu yang di tengah jalan ini tadi, akhirnya dia tergelincir lalu mati misalnya. Nah, berarti ketika ini dihilangkan sama halnya dengan menyelamatkan nyawa manusia namanya. Kan besar pahalanya berarti kan, menyelamatkan nyawa manusia. Itu kalau satu. Kalau banyak manusianya yang celaka gara-gara itu misalnya, lebih banyak lagi pahalanya itu. Jadi oleh karena itu maka dalam hal ini penghargaan yang diberikan oleh orang yang bisa melakukan ini pun juga besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seseorang yang sedang berjalan di jalanan, ketika dia berjalan, wajada ghusna syaukin, lalu dia menemukan ada duri di jalan itu, ada seonggok duri atau ada satu duri di jalan tersebut. Fa akhazahu, lalu dia ambil lalu dia singkirkan. Maka apa yang terjadi? Fa syakarallahu lahu, maka Allah pun berterima kasih kepadanya. Coba bayangkan, yang berterima kasih siapa? Allah yang maha besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu, tidak ada lagi yang lebih agung, tidak ada lagi yang lebih terhormat dibandingkan itu. Bayangkan kalau seandainya kita dapat surat dari orang yang sangat terkenal, memberikan penghargaan kepada kita, dapat penghargaan, luar biasa senangnya. Ya, ini yang menghargai siapa? Yang menghargai adalah Allah. Kenapa? Karena memang apa yang dia lakukan itu bisa jadi tidak dilihat oleh orang lain, tapi Allah melihatnya. Dan yang kedua adalah bahwa bisa jadi yang dia singkirkan itu akan bisa mencelakakan banyak orang lain, maka Allah lah yang membalasnya. Apa balasan yang diberikan oleh Allah? Fa ghafara lahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau diampuni dosa kan selesai masalah sebenarnya. Iya, masalah kita dunia akhirat selesai kalau sudah diampuni dosa oleh Allah. Yang menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan kita apa? Dosa. Ya, yang menyebabkan seseorang terhalang masuk surga apa? Dosa. Kalau sudah tidak ada dosa, selesai sudah. Ya. Di akhirat nanti Allah gambarkan yukaffiru anhum sayyi'atihim wa yudkhiluhum jannat. Kan itu syaratnya itu. Allah hapus dosa-dosa mereka, lalu Allah masukkan mereka ke dalam surga. Jadi kita masuk surga ini bukan karena kita banjir pahala, kemarin kan sudah dijelaskan ya.
Allah masukkan kita ke surga karena Allah ampuni dosa kita, karena Allah berikan rahmatnya kepada kita, makanya kita masuk surga. Kalau mau bangga-banggaan pahala ya belum ada apa-apanya itu. Dan itu sudah kita jelaskan. Nah, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Anas bin Malik qala kanat syajaratun fi tariqin nas. Dari Anas bin Malik, beliau menceritakan pernah ada satu pohon yang melintang di tengah jalan. Tu'zin nas, yang jelas bahwa pohon ini menghalangi perjalanannya manusia. Yang jelas bahwa pohon ini akan bisa mencelakakan orang lain. Fa'ataha rajulun, lalu datanglah seseorang. Ya, apa yang dia lakukan? Fa'azalaha an tariqin nas, dia potong-potonglah kayu-kayu ini tadi, lalu dia singkirkan, lalu dia pinggirkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falaqad ra'aituhu yataqallabu fi zilliha fil jannah. Aku melihat dia, kata Nabi, sudah mondar-mandir dia di bawah satu pohon yang ada di dalam surga. Jadi balasannya itu langsung. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, bahwa balasan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan satu kebaikan kecuali kebaikan. Dosa pun juga seperti itu. Yang tadi kaidahnya jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi kalau kita berbuat dosa pun juga nanti dosanya yang sama nanti akan dibalas. Nah, ini contoh yang kelima yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah apa yang bisa ditunaikan untuk membayar ya hutang. Ya, hutang itu tanda kutip sebenarnya ya, bagi kita untuk bersedekah atas nikmat persendian tulang-tulang kita. Dalam hadis-hadis yang lain pun sebenarnya banyak ya, cuman dalam hadis ini 5. Jadi yang kelima ini adalah menyingkirkan sesuatu yang mencelakakan dari jalan. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita harus menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan, ya seperti duri misalnya. Jangan pula kita yang jadi duri di jalan. Nah, ini yang parahnya sih ini kadang-kadang ini. Nyingkirkan duri, dak pula yang jadi duri di jalan. Ya. Sehingga apa? Ya, sehingga akhirnya bisa mencelakakan orang lain. Maka ada yang namanya aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas, maka kita patuhi. Jadi artinya apa? Dengan mematuhi aturan lalu lintas pun sebenarnya kita sudah bersedekah namanya. Jangan kita yang jadi duri. Banyak sekarang ini kan banyak yang terjadi kecelakaan. Kemarin ada tetangga saya, ya Allah kasihan sekali gitu ya. Sampai ditabrak itu, patah kakinya gitu. Gara-gara apa? Yang gara-gara si duri ini tadi ngebut dak keruan gitu. Ini anak SMP Pak, masih SMP anaknya. Biasalah anak-anak seperti itu kan masih panas-panasnya kan, bawa motor tuh sekendaknya aja kadang itu. Ini ditumbur, patah ininya, betis kanannya itu. Kan kasihan ngelihat orang seperti itu kan. Akhirnya banyak ibadah dia terganggu, aktivitasnya. Ya jelas nggak kebayang lah gimana kalau seandainya itu kita yang mengalami. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bahwa dari sekian banyak sedekah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tunaikan itu, ada satu amalan simple yang bisa kita lakukan sehingga dia bisa mengcover semua sedekah yang diperintahkan itu. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap paginya, setiap persendian tulang kalian itu harus ditunaikan sedekahnya. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Tahmid, alhamdulillah, kalimat thayyibah kemarin ya, itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Tahlil, ucapan la ilaha illallah. Tapi ngucapnya sepanjang hari berarti ya.
sepanjang hari. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah, mencegah dari yang mungkar itu adalah sedekah. Nah, terakhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dengan kalimat wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Semuanya itu bisa terbayar dengan 2 rakaat salat yang engkau kerjakan di waktu duha. Jadi luar biasa dahsyat yang namanya salat duha. 2 rakaat itu bisa menunaikan semua sedekah yang diminta untuk membayar dari nikmat sehatnya ruas-ruas dari tulang yang ada di tubuh kita ini. Sehingga orang mengatakan bahwa sholat duha itu sholat pelancar rezeki. Nah, secara tekstual tidak ada. Kalau mau lancar rezeki maka laksanakan sholat duha. Secara tekstual setahu saya itu tidak ada. Mungkin dipahaminya dari sini. Orang kalau mau lancar rezeki gimana caranya? Sedekah. Nah, di antara sedekah yang paling simpel apa? Duha. Nah, itu kan. Laksanakan sholat duha. Nah, itu mungkin ngambilnya dari sana. Tapi kalau secara spesifik sholat pelancar rezeki adalah sholat duha, wallahu a'lam. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh apabila kita mengerjakan sholat duha. Kapan waktunya sholat duha? Sholat duha itu adalah setelah naiknya matahari sepenggalah. Ya. Jadi kira-kira 15 menit. Ada yang mengatakan 20. Ambil 15 lah. Karena 15 itu lah tinggi pula saya tengok itu. Ya, 15 menit setelah matahari terbit. Itu namanya waktu sholat duha. Bukan pas matahari terbit. Kalau pas matahari terbit itu termasuk waktu terlarang. Haram berarti kita kalau terlarang itu. Karena ada 5 waktu yang terlarang kan, mengerjakan sholat sunnah. Apa itu? 1. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai dia naik sepenggalah. Yang ketiga, ketika matahari persis di atas kepala. Berarti 15 menit sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga setelah sholat asar. Yang keempat ya, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ketika matahari mulai terbenam. Dan yang kelima adalah ketika matahari terbenam sampai habis. Itu 5 itu. Jadi intinya itu 3 sebenarnya itu. Ya, yang pertama setelah sholat subuh sampai matahari naik sepenggalah. Yang kedua matahari pas di atas kepala. Yang ketiga ketika selesai sholat asar sampai matahari selesai terbenam. Cuma 3 itu sebenarnya itu. Yang dimaksud itu adalah sholat yang tanpa sebab ya. Tapi kalau sholat yang ada sebabnya, seperti apa misalnya? Sholat tahiyatul masjid, silakan. Ya, kemudian sholat apa lagi? Sholat jenazah. Ya. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan makruh hukumnya. Tapi secara umum yang dimaksud yang tidak boleh itu adalah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu apa? Ya sholat sunat yang dilakukan tanpa sebab dan berapapun rakaat yang kita inginkan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kalau yang setelah sholat subuh ini tadi masih ada dibolehkan itu adalah kalau kita mengqadha sholat tahajud atau mengqadha sholat witir. Yang namanya qadha itu sekali-sekali berarti Pak. Jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan mindahi waktu sholat namanya itu. Waktu sholat tahajud di malam kita rubah jadi pagi namanya itu. Kalau tiap hari namanya kan. Yang namanya qadha itu ya memang akhirnya kita terbangunnya waktu subuh itulah. Terbangunnya waktu subuh. Biasanya pas kita bangun kita sholat misalnya kan. Pas yang kini ini terbangunnya pas subuh nian misalnya, sehingga akhirnya tidak sempat melaksanakan sholat tahajud, tidak sempat melaksanakan sholat witir, maka silakan dilaksanakan di setelah sholat subuh ya. Ada yang mengatakan setelah sholat subuh atau setelah terbitnya matahari. Itu waktunya. Jadi waktunya itu adalah setelah matahari terbit 15 menit sesudahnya atau
akhirnya adalah 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Nah, waktu yang paling utama kapan? Waktu yang paling utama itu adalah ketika matahari sudah mulai panas. Ketika matahari sudah mulai panas. Idza ramidatil fisal, ketika unta itu sudah mulai banyak yang bangun, gitu kan? Jadi ini waktu utamanya sekitar jam 9 jam 10 itu utamanya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa sholat duha kalau dia dilakukan di awal waktu, maka sering disebut dengan istilah sholat syuruk. Jadi sholat syuruk itu nama lain daripada sholat duha. Jadi namanya itu sholat duha, ada juga yang disebut dengan sholat awabin. Awabin itu juga nama lain daripada sholat duha. Jadi sholat yang dilakukan di awal waktu itu adalah sholat syuruk namanya. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan rokaatnya ini. Ada yang mengatakan 2 rokaat, kemudian ada 4, maksimalnya ada 8, ada juga yang mengatakan tidak ada batas, berapapun ingin dikerjakan silakan.